Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari obat tetes hidung. Obat tetes hidung adalah obat bebas yang biasanya digunakan dengan cara meneteskan obat tetes hidung ini ke dalam rongga hidung, dan biasanya cairan pembawanya menggunakan air. Minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa pada obat tetes hidung. Cairan pembawa yang umum digunakan adalah air dan sedapat mungkin memiliki pH 5,5 sampai dengan 7,5, kapasitas dapur sedang, dan isotonis atau hampir isotonis. Untuk zat pensuspensi dapat digunakan sorbitan, polisakarida, atau surfaktan lain yang cocok. Kadarnya tidak lebih dari 0,01 sampai 1%. Kemudian untuk zat pendapar digunakan dapar yang cocok dengan pH sediaan dan biasanya digunakan natrium klorida untuk isotonisnya. Kemudian untuk zat pengawet biasanya digunakan benzel nium klorida. Hidung mempunyai tugas menyaring udara dari segala macam debu yang masuk ke dalam melalui hidung. Tanpa penyaringan ini, mungkin debu dapat mencapai paru-paru. Bagian depan dari rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menahan butiran debu kasar, sedangkan debu halus dan bakteri menempel pada mukosa hidung. Dalam rongga hidung, udara dihangatkan sehingga terjadi kelembapan tertentu. Rongga hidung itu panjang, sempit, channel tinggi, dibagi menjadi dua bagian oleh septum hidung. Beberapa rongga terbuka dalam hidung disebut kolektif paranasal dan termasuk variasi sinus. Paling banyak rongga hidung ditutupi oleh membran mukosa yang secara ekstrim kaya akan jaringan kapiler dan mengandung sejumlah kelenjar mukus. Mukosa hidung tertutup oleh suatu lapisan yang disebut epitel respiratoris, yang terdiri dari sel-sel rambut getar dan sel leher. Sel-sel rambut getar ini mengeluarkan lendir yang tersebar rata sehingga merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi mukosa hidung di mana debu dan bakteri ditahan dan melekat. Debu dan bakteri yang melekat ini tiap kali dikeluarkan ke arah berlawanan dengan jurusan tenggorokan. Yang mendorong adalah rambut getar hidung, di mana getarannya selalu mengarah keluar. Gerakannya seperti cambuk, jadi selalu mencambuk keluar. Dengan demikian, bagian yang lebih dalam dari lapisan bulu getar ini selalu bersih dan steril. Selanjutnya yaitu adalah obat almotriptan malat, yaitu salah satu obat terapi pilihan dalam kasus sakit kepala seperti migrain. Tahap sterilisasi alat dan bahan. Bungkus alat yang akan disterilisasi dengan aluminium foil. Kertas membran, tisu, atau perkamen dimasukkan ke dalam kantung plastik tahan panas. Kemudian disterilisasi dengan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Masukkan alat dan bahan yang akan disterilisasi ke dalam keranjang besi, filter holder, tutup vial, karet pipet tetes, dan buret. Direndam selama 24 jam ke dalam etanol 70%. Tahap penimbangan bahan. Pertama, semprot tangan dengan etanol 70%. Kemudian timbang bahan sejumlah yang diperlukan dengan kaca arloji. Tutup bahan yang telah ditimbang dengan aluminium foil. Beri etiket sesuai bahan yang ditimbang, kemudian alat dan bahan dimasukkan ke dalam transfer box. Kemudian saat memasuki ruangan steril harus sudah mengenakan jas lab, masker, dan sarung tangan. Kemudian ambil alat dan bahan dari dalam transfer box dan pindahkan ke dalam ruang pencampuran. Perhatian, untuk keranjang plastik tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan steril. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan obat tetes hidung. Yang pertama yaitu perhatikan menggunakan APD lengkap. Yang kedua yaitu siapkan alat dan bahan yang telah disterilisasi. Yang ketiga yaitu larutkan almotriptan malat menggunakan WVE. Totalnya yaitu 10 ml. Setelah itu larutkan sodium alginat dan kalsium klorida menggunakan WVE, aduk hingga homogen. Setelah itu zat aktif dan zat tambahan tadi dilarutkan, dicampurkan. Setelah itu ditambahkan enaktonol dan sepan 80. Setelah itu dicampurkan semua bahan ke dalam gelas beker, aduk hingga homogen. Setelah itu difiltrasi, dan setelah difiltrasi dimasukkan bahan tadi ke dalam pengemas obat tetes hidung. Uji stabilitas digunakan formulasi yang dioptimalkan
itu disimpan dalam ruang stabilitas pada suhu dan kelembapan 40 plus minus 10 derajat Celcius dan 75% RH selama 1 bulan. Kemudian dinilai persentase obat yang tersisa dalam formulasi dan stabilitas fisik dievaluasi dengan memantau apapun perubahan pada pH, viskositas, dan juga penampilan. Uji pH. Pertama-tama, pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan netral dengan pH 7 dan dengan larutan asam pH 4. Kemudian masukkan sampel sebanyak 50 ml ke dalam gelas beker 100 ml. Kemudian celupkan pH meter ke dalam larutan sampel, biarkan hingga pH yang ditampilkan pada layar stabil dan kemudian dicatat. Uji bobot jenis. Pertama-tama timbang piknometer kosong pada timbangan analitik sebanyak 3 kali. Kemudian ambil sampel dengan menggunakan pipet volume sebanyak 10 ml ke dalam piknometer. Kemudian timbang piknometer yang telah berisi sampel sebanyak 3 kali. Lalu didapatkan bobot jenis dengan membagikan selisih dari piknometer berisi sampel dan juga piknometer kosong dengan volume sampel yang diambil. Uji pirogenitas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 3 ekor kelinci. Kemudian diukur suhu tubuhnya pada telinga kelinci 30 menit sebelum diinjeksikan almatropin malat serta 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 menit setelah diinjeksikan almatropin malat secara intravena. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus, yaitu T inisial sama dengan T pada min 30 menit. Kemudian T respon sama dengan T maksimal dikurangi T, yang mana T inisial yaitu suhu pada 30 menit sebelum diinjeksi. Kemudian T maksimal yaitu suhu tertinggi pada pengukuran 180 menit setelah injeksi. Kemudian T respon yaitu selisih dari T maksimal dan juga T inisial. Cara kerja uji viskositas. Pertama, diukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada suhu tetap. Cara kerja uji kebocoran. Bejana dimasukkan Aquades 3/4 hingga 1/4 sisa Aquades tersebut dicatat. Kemudian masukkan metilen blue 1%, diambil 2 sediaan infus, masukkan dalam bejana selama 30 menit. Keluarkan dan amati cairan dalam sediaan. Cara kerja uji bahan partikulat. Pertama, dihitung partikulat subvisible setelah dikumpulkan pada penyaring membran mikrofon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji luas permukaan. Di sini metodenya yaitu pertama 1 gram sediaan diambil, lalu disuspensikan menggunakan 1 ml air. Setelah itu diletakkan di atas kaca preparat, setelah itu diamati di mikroskop. Terus dilihat diameter dan luas permukaan pada sediaan tersebut. Selanjutnya yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran dilakukan dengan cara air di beker gelas 1/3/4 di bejana. Setelah itu diteteskan metilen blue. Setelah itu warna biru dimasukkan pengemas. Jadi pengemasnya itu didiamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit diamati sediaannya berubah warna biru atau tidak. Jika berwarna biru, berarti itu bocor. Selanjutnya adalah data hasil pengamatan yang didapatkan pada praktikum sediaan tetes hidung ini, yaitu dilakukan 13 uji. Yang pertama adalah uji organoleptis, di mana uji ini memenuhi syarat karena hasil yang didapatkan yaitu warnanya jernih, tidak berbau, dan teksturnya cairan. Kemudian uji selanjutnya itu uji pH. Uji pH sesuai dengan target yaitu 6,48 sampai dengan 7,34. Hasil yang didapatkan yaitu 7, berarti ini memenuhi syarat. Kemudian ialah uji kualitatif. Uji kualitatif itu didapatkan waktu retensi yang memenuhi syarat yaitu 0,8. Kemudian ada uji kuantitatif memenuhi syarat dengan kadar 90%. Kemudian ada uji pirogenitas yaitu kenaikan suhu tikusnya tidak lebih dari 2,7 derajat Celcius.
Kemudian ada uji kejernihan, jernih, uji kebocoran, tidak ada kebocoran, kemudian uji sterilitas, tidak ditemukan koloni. Kemudian uji stabilitas, persen kadarnya 91,05%, kemudian tidak ada perubahan pada pH, viskositas maupun dengan penampilan. Kemudian uji bobot jenis itu dihasilkan 7,086 per gram per cm kubik. Kemudian uji viskositas itu mendekati waktu alir 1,02. Uji volume itu sesuai dengan etiket yaitu 10 mili. Kemudian uji partikulat bahan itu adanya hamburan cahaya. Sediaan tetes hidung merupakan sediaan cairan atau semisolid atau sediaan padat yang digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh suatu efek sistemik ataupun lokal. Dalam pembuatan sediaan hidung ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti viskositas, isohidris, dan isotonis. Dalam pembuatan sediaan hidung diusahakan agar viskositas larutan seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Jika larutan isotonis atau sedikit hipertonis, maka tidak akan membuat iritasi pada mukosa hidung. Dan larutan yang sangat encer atau sangat pekat itu akan membuat iritasi pada mukosa hidung. Untuk isohidris, keasaman atau pH sekresi hidung untuk orang dewasa berkisar pada angka 5,5 sampai 6,5 dan untuk anak-anak antara 5 sampai 6,7. Kesimpulan pada praktikum pembuatan tetes hidung yaitu obat tetes hidung adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung. Sediaan dapat berupa spray, tetes hidung, larutan, atau disemprotkan ke dalam rongga hidung yang dapat mengandung zat suspensi, pendapar, dan pengawet. Sediaan hidung bisa mungkin tidak mengiritasi hidung dan tidak memberikan pengaruh yang negatif pada fungsi mukosa hidung, sehingga perlu diperhatikan pH, tonisitas, dan metode sterilisasi.